Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya anak-anak ya. Hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali dengan teman-teman seiman kita. Hari ini kita mau belajar bersama teman-teman untuk boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi dan berdoa seperti biasanya. Mari kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Tahu semua lagunya? Tahu? Ya, kalau tahu kita nyanyikan dengan penuh sukacita. 1, 2, ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersama teman-teman kami seiman hari ini. Kami rindu dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu mengurapi kami pribadi lepas pribadi, hingga firman yang kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kisah siapa? Bartimeus. Ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru, bab yang baru, ya, yaitu bab yang kelima. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka ibu juga akan mengabsen anak-anak ya. Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir ya. Tolong didengarkan namanya. Agung Pratama Shombin, Andini, ada. Audrey Susilo, ada. Alexander, hadir. Campal, mana Campal? Oke. Felicia, ada. Jacob, ada. Justin, Nesya, oke. Novisa, Kalista, Herlin, ada Herlina, iya. Monica, ada Monica, iya. Timothy, Varian, dan Pedro, hadir, iya. Terima kasih ya anak-anak sekalian, semua pada hari ini kita hadir ya. Terima kasih kita diberi kesehatan. Nah, tak lupa juga teacher akan selalu mengingatkan Ananda semuanya harus kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum tadi masuk ke dalam kelas, Ananda semua sudah mencuci tangan ya. Ada yang tidak mencuci tangan tadi? Mencuci tangan semua ya, harus dilakukan ya nak ya. Dan tidak lupa juga kita harus memakai masker ya. Memakai masker itu sangat penting untuk menjauhi kita dari virus ya. Dan tidak lupa, teacher juga selalu akan mengingatkan Anda sekalian, tempat duduk yang Ananda duduk itu tidak boleh pindah-pindah lagi, sudah sesuai jaraknya
Oke, dimengerti nak ya? Jadi kita walaupun belajar saat ini dalam kondisi saat seperti ini, kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan protokol kesehatan ya. Oke, untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini di materi yang baru seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu di bab 5. Silakan buka bukunya Nanda. Ya. Buka buku pembelajarannya di halaman 18. Di halaman 18. Sudah? Iya. Apa judul halaman 18? Apa judulnya? Allah penyelamatku. Benar sekali, Allah penyelamat. Yang artinya kita tahu bahwa Allah itu adalah juru selamat. Ya, juru selamat siapa yang dimaksud? Juru selamat manusia, benar. Manusia yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, nanti kita akan membaca sebuah cerita dalam buku kita ini. Ya, di cerita ini kita boleh baca bersama-sama ya. Halaman 18 kita boleh baca. Ya. Halaman 18 kita boleh baca. Nah, sebelum kita membaca ini, Ibu akan tanya kepada anak-anak sekalian, ya, kepada anak-anak. Pernah nggak anak-anak menolong orang lain? Siapa yang pernah memberi pertolongan kepada orang lain? Iya, apa Agung? Pertolongan apa yang pernah kamu lakukan kepada orang lain? Iya, menolong adik sepupunya ketika terjatuh dari sepeda. Benar, ya? Bagus jawabannya. Boleh. Ya, menolong adik sepupu yang sedang terjatuh dalam got ya, ke dalam parit, iya ke dalam parit. Agung tolong. Artinya Agung bisa disebut sebagai penyelamat. Kenapa? Karena Agung sudah menyelamatkan adik sepupunya, sudah menolong. Gitu ya? Berarti Agung bisa dikatakan sebagai seorang penyelamat. Ada lagi yang lain anak-anak Ibu di sini yang pernah menolong orang lain? Iya. Apa tuh Angel yang pernah kamu tolong, Nak? Oh, Angel pernah menolong anak di pinggir jalan yang sedang kelaparan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai penyelamat? Ada yang tahu jawabnya? Iya, terima kasih Kalista. Ya, seorang penyelamat yang dimaksud benar yang dikatakan oleh Angel. Boleh ya, itu bagus ya. Berarti Angel sudah menolong anak yang sedang anak pinggir jalan gitu ya Angel ya. Nah, dengan memberinya uang, berarti Angel juga bisa disebut sebagai penyelamat. Dengan uang yang Angel beri, ya, anak tersebut bisa membeli makanan. Iya, betul ya Nak ya. Jadi Angel berkata, ya teacher. Dengan menyelamatkan, memberi anak uang tadi, bahwa Angel sudah menyelamatkan. Betul, terima kasih ya Angel. Nah, kita akan membaca cerita yang ada di buku halaman 18. Ibu akan bacakan ya. Seorang pemuda Cina bernama Chong Hak yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang terjatuh, yang akan terjatuh dari balkon apartemennya. Ya. Nah, ketika Chong Zun ini melintasi sebuah apartemen itu, Chong Zun melihat bahwa ada seorang anak kecil yang sudah berada di ujung balkon apartemen. Anak-anak tahu apa itu balkon, Nak? Balkon apartemen? Balkon rumah? Iya, betul. Balkon itu sama dengan teras ya. Teras yang di ujungnya ya, yang di luar. Nah, anak itu sudah mau hampir terjatuh. Tapi ketika Chong Zun, seorang pemuda, melintasi
teman-teman itu, dia melihat seorang anak kecil itu, maka dengan buru-buru Chong Zuanadi berlari dan menyelamatkan anak tersebut. Ya, dengan cara apa kalau kita lihat cerita ini? Ada gambarnya ya. Ini ada sebuah gambar dengan cara meraih tangan anak tersebut. Ya, sehingga anak itu bisa terselamatkan. Nah, begitu juga dengan cerita kita pada hari ini. Ya, cerita kita pada hari ini tentang Allah menyelamatkan Daniel dan teman-temannya. Siapa yang tahu teman-teman Daniel ini siapa saja namanya? Ada yang tahu? Iya, siapa nak? Siapa Agung? Iya, Sadrak, Mesak, Abednego. Coba kita ulangi sekali lagi. Siapa tiga teman Daniel? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Benar sekali ya. Nah, untuk itu anak-anak, Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ketika mereka sedang ngapain sih? Ayo, kira-kira anak-anak sudah tahu nggak cerita Daniel ini? Iya, benar. Zefanya berkata, ketika mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Oke? Jadi Raja Nebukadnezar ini ya membuat sebuah patung yang tinggi, yang besar, yang terbuat dari emas. Karena Raja Nebukadnezar adalah seorang penguasa ini. Iya, maka Raja Nebukadnezar ini memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah patung yang dia buat. Iya, betul. Tidak boleh, kata Zefanya. Benar, kita tidak boleh menyembah patung. Ya, siapa yang masih ingat itu perintah titah dalam hukum keberapa itu? Siapa yang tahu? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tidak boleh. Itu kita berdosa. Ya. Nah, jadi Daniel dan teman-temannya ini tidak mau menyembah patung karena mereka selalu percaya kepada Tuhan. Mereka hanya menyembah Allah, tidak ada Allah lain. Ya, jadi ketika mereka disuruh untuk menyembah patung, jelas Daniel dan teman-temannya tidak mau. Ya, ketika semua mereka menyembah, yang lain rakyat menyembah, mereka tidak menyembah. Akhirnya raja berkata, siapa mereka itu yang tidak mau menyembah itu? Ya, pasukan raja berkata, itu Daniel dan teman-temannya raja. Ya, akhirnya apa? Karena Daniel, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, maka mereka akan segera dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Ya, jadi ibu ada sebuah gambar, nanti Ananda boleh lihat ini ya. Ibu ambil sebentar ya. Ya, ini adalah sebuah gambar. Nih ya, gambar inilah Daniel dan patungnya, ya. Daniel dan patung. Nah, ini patung Raja Nebukadnezar yang sedang dibuat yang tinggi emas itu, ya. Semua orang di sini menyembahnya, sujud menyembah, tetapi hanya Daniel dan teman-temannya ini yang berdiri. Nampak ya? Nah, ini menunjukkan bahwa Daniel taat kepada Tuhan. Walaupun orang lain, rakyat yang lain menyembah, sujud menyembah, mereka tetap berdiri. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar marah. Iya,
Betul. Maka mereka dihukum dalam perapian menyala-nyala, perapian yang panas. Iya, benar sekali anak-anak ya. Jadi dari konsep cerita tadi, dari pertama ada seorang pemuda ya, yang tadi sudah diceritakan bahwa dia menyelamatkan seorang anak kecil. Kemudian cerita yang kedua bahwa Yesus ya akan menyelamatkan Daniel dan kawan-kawannya. Nah, dalam Daniel 3 Anda boleh baca ya, dalam Daniel 3 Anda boleh membaca ini nanti ya, kita akan baca tentang Sadrak dan teman-temannya. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego? Bagaimana? Ada yang pernah dengar ceritanya dalam Alkitab? Ada yang pernah dengar? Nah, belum. Kalau belum, Ibu akan ceritakan. Ya, jadi ketika Daniel, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah, maka mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu perapian menyala-nyala itu seperti api, di bawahnya besar, di atasnya itu seperti air. Kalau itu kita masukkan ke dalam, ya kita masak air, itu langsung itu mendidih, saking panasnya api itu yang menyala-nyala itu. Siapapun yang masuk ke dalam perapian menyala-nyala pasti akan mati karena saking panasnya ya. Tapi Daniel dan teman-temannya ini tidak takut. Mereka tetap taat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ketika mereka ditarik, dibawa ke dalam perapian, mereka tidak takut karena mereka tahu mereka akan ditolong oleh Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kemudian dibawalah Daniel ini ke dalam dapur api dan teman-temannya. Ya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tubuh mereka tidak terbakar. Ya. Mereka tidak kepanasan. Tubuh mereka tidak gosong. Bahkan rambut mereka yang seharusnya bau karena terbakar oleh api, tidak bau. Ya. Hal ini membuat pasukan para pesuruh-pesuruh Raja Nebukadnezar tercengang-cengang, terheran-heran. Ya, termasuk Raja Nebukadnezar. Dia bingung. Waduh, kenapa Daniel dan teman-temannya ini tidak terbakar? Jangankan mati mereka, terbakar pun tidak. Ya, hal ini membuktikan bahwa malaikat Tuhan sudah terlebih dahulu menolong Daniel dan teman-temannya. Luar biasa Allah kita. Ya, amin ya. Allah kita itu Allah penyelamat. Siapa yang percaya di sini bahwa Allah kita itu Allah penyelamat? Iya, terima kasih anak-anak ya. Bahwa kita semua percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah penyelamat, juru selamat manusia. Iya, benar nak ya yang dikatakan oleh Zefanya, penyelamat juru selamat manusia dari belenggu dosa. Boleh juga ya, itu benar ya. Terima kasih nak sudah memberi jawaban. Nah, dari kisah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini, maka boleh kita teladani. Apa yang dapat kita teladani dari kisah Sadrak ini, dari kisah Daniel dan teman-temannya?
bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan haruslah menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita harus taat, kita harus setia kepada Tuhan. Betul. Ya. Allah tidak akan membiarkan kita. Ya. Tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri apabila kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti kisah Daniel yang kita baca tadi. Ya. Daniel tidak takut walaupun api yang menyala-nyala sudah ada di depan mereka. Bahkan mukjizat Tuhan itu nyata ketika mereka dimasukkan, tapi tubuh mereka tidak terbakar sama sekali. Nah, ada yang mau bertanya dari kisah Daniel ini, nah? Ada yang belum paham? Ada? Iya. Apa jawabannya? Apa pertanyaanmu, nak? Iya, Zevanya berkata, jadi teacher, apa sesungguhnya arti penyelamat? Gitu ya? Iya, siapa yang tahu? Dari cerita yang kita baca, sesungguhnya apa sih arti penyelamat gitu ya, Zevanya ya? Iya, ada yang tahu apa arti penyelamat? Ada yang tahu? Oh, tidak ada yang tahu. Jadi penyelamatan itu adalah membantu menolong orang lain dari ancaman bahaya. Itu arti penyelamat ya. Nah, anak-anak bisa baca itu di halaman 20. Di halaman 20 itu ada arti apa itu arti penyelamat. Ya, di sini ada ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, penyelamat adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari suatu bencana atau bahaya. Menghindarkan, meluputkan, menjauhkan orang lain dari bahaya. Jadi sebenarnya dia sudah terjatuh ya. Sebenarnya dia terjatuh, tapi karena kita selamatkan, kita tolong, dia bisa sembuh. Seharusnya hari ini seperti Angel bilang tadi, anak yang di pinggir jalan itu ya, orangnya yang orang kekurangan itu ya, yang mereka sedang kekurangan, padahal hari ini sebenarnya mereka harus kelaparan. Tapi karena Angel sudah memberi sedikit apa yang dia punya, maka hari ini mereka bisa makan. Tidak jadi hari ini mereka kelaparan. Itulah termasuk arti kata penyelamat. Ya, nah nanti di akhir pelajaran ini kalau Anda tidak ada yang mau bertanya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Paham semua anak? Oke, cukup. Terima kasih ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti teacher menganggap bahwa Anda semua paham dan mengerti ya. Nah, jadi nanti di akhir pelajaran, nanti ya, habis Ibu memberi materi ini, selesai memberi materi, maka Anda akan Ibu tugaskan harus menulis di buku latihannya ya. Ibu akan putar sebuah lagu. Nah, lagu ini akan Anda dengarkan ya. Lagu ini juga ada di halaman 22, ada di halaman 22. Nah, lagu ini Anda nanti tulis apa maknanya. Ya, makna dari lagu yang kita tulis ini. Apa pesannya? Apa pesannya dari lagu Ku perlukan juru selamat, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Nah, nanti ini Anda nyanyikan, Anda baca, kemudian nanti Anda tuliskan di buku latihan apa makna dari lagu tersebut. Nah, ini Ibu akan putarkan ya. Nah, Anda boleh dengarkan.
Boleh didengarkan nak ya? Lagu ini sudah kita putar tadi nak ya. Lagu ini nanti Ananda tulis apa makna dari lagu ini. Ya, Ananda boleh tulis di buku latihan ya. Ya, tulis di buku latihannya, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, apa makna dan kesan ya yang Ananda dapat dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Apakah anak-anak ibu ada yang masih belum mengerti untuk pelajaran hari ini? Gimana Agung? Sudah paham nak? Zevanya sudah paham? Ayo, kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu. Berarti ibu anggap Ananda sudah mengerti semua karena tidak ada yang bertanya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Teacher berharap tugas juga hari ini akan diselesaikan dengan baik ya, kerjakan dengan benar-benar. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan tutup dengan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami bersyukur kalau kegiatan pembelajaran kami pada hari ini kami boleh dengarkan, boleh selesai sampai di akhir pelajaran. Terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami mau belajar dari kisah Daniel, Tuhan Yesus berilah kami hati seperti Daniel yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya. Biarlah setiap pekerjaan dan langkah kami pada hari ini Tuhan yang mengurapi, sehingga apapun yang kami lakukan ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom.